Dan satu lagi ini jangan di skip nih ya, kalian harus lihat sampai akhir nih ya. Saya uji. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adas, Sekilas IT. Jadi video kali ini karena teman-teman kemarin pengen request Bang, coba beneran ya compare antara 4 PGA card yang harganya hampir-hampir mirip ya, PGA card di 3 juta sampai 4 jutaan. Nah, kali ini kita akan langsung saja bahas dan kita langsung datangkan PGA cardnya, oke? Yang pertama GTX 1660 Ti. Nah, ini wow, ini isi loh. RX 6600. Nah, oke, tambah lagi. RTX 3050. Berarti RTX 2060-nya mana? Gak ada, Bang. Wah, nggak ada. Nggak ada beneran nih? Beneran, gak ada. Ya, gimana dong? Ini cuman 3 aja berarti ya? Iya, Yaudah deh, nggak apa-apa, daripada nggak ada videonya. 2060-nya tetap nggak ada. Yaudah, kita langsung saja gas compare ketiga PGA card ini dan kita langsung cari tahu bagaimana performanya. Dilihat dari tanggal rilisnya atau tahun rilisnya ketiga PGA card ini, RTX 3050 ini paling muda ya. Dia dirilis Januari 2022 dan RX 6600 yang punya arsitektur RDNA 2 ya dirilis Oktober 2021 dan yang GTX 1660 Ti ini dirilis Mei 2019. Jadi ini paling tua ya, 1660 Ti udah lama dirilisnya. Oke, di pengujian kali ini kalian bisa lihat di belakang saya udah ada satu PC set ya, ini yang akan saya gunakan sebagai sistemnya. Menggunakan Ryzen 7 5800X, motherboardnya Aorus X570, RAM-nya XPG D50G yang seperti biasa saya gunakan ya. Power supply-nya Core Reactor 850 watt. Ini dari XP juga, dan si casingnya nanti akan seperti ini aja ya, si Battle Cruiser dari XP juga. Jadi saya tes aja langsung di casing PC seperti ini. Jadi diibaratkan ya penggunaannya normal di dalam PC gitu ya. Dan ruangannya ini tanpa AC ya, cukup gerah juga, nggak apa-apa. Yang penting nggak kepanasan banget lah ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita lihat dari game si Days Gone. Ini rilis versi PC-nya tahun 2021 ya gamenya. Resolusi 1080p, preset very high. RX 6600 mendominasi, mendapatkan FPS paling tinggi, rata-rata di 105 FPS. Untuk RTX 3050 dan 1660 Ti hampir mendekati rata-rata mirip di 92 FPS. Begitu juga dengan watt GPU, RX 6600 ini masih paling irit di antara kedua PGA card ini. Jadi maksimum di 100 watt ya. Kalian bisa lihat juga di layar ya. Untuk 3050 dan 1660 Ti konsumsi wattnya juga ya hampir mirip di 120 sampai 130 watt. Tapi lebih sering tinggi sih 1660 Ti. Wow ya, hasil yang menakjubkan sekali karena ini baru satu game aja nih. Tenang, masih ada banyak pengujian. Oke, lanjut ada Forza Horizon 4, tetap sama resolusi 1080p, presetnya paling tinggi, dijalankan benchmark ya. 6600 FPS-nya tentu ini lebih tinggi ya, 143 FPS. 3050 hanya 107 FPS saja dan 1660 Ti mendapatkan 115 FPS. Jadi si RTX 3050 di sini ternyata FPS-nya paling rendah. Penggunaan PGA ini ya tentunya udah 99%. Ya udah maksimum lah tentunya ya. Lanjut game ketiga, God of War, rilis 2022 versi PC-nya ya. Pengujian masih sama, resolusi 1080p, presetnya ultra. RTX 3050 dengan fitur DLSS-nya quality, RX 6600 dengan FSR-nya quality, dan 1660 Ti dengan FSR-nya quality. 3050 dan 6600 ini hampir seimbang, beda-beda tipis lah 1-2 FPS. Namun GTX 1660 Ti ini tertinggal di game ya, di game ini tertinggal ya 1660 Ti. FPS-nya jauh paling kecil gitu. Untuk konsumsi watt tetap RX 6600 ini paling irit kemana-mana ya. Cuman, nah ini nih, kadang ada sedikit frame dan grafik yang nggak mulus di beberapa game God of War ini ketika dilihat di PGA card-nya 6600. Memang sih jika nggak terlalu merhatiin ini nggak akan berasa. Kalau disidik-sidik gitu ini baru kelihatan. Ini baru kelihatan nih ada plus minusnya ya. Bisa jadi ini bermasalah dari driver si RX 6600-nya. Padahal 6600 ini saya udah installkan update terbaru untuk bulan
November 2022 ini. Kalau si 1660 Ti karena belum support DLSS, jadi nggak bisa aktifkan fiturnya. Namun bisa terbantu jika mengaktifkan fitur FSR dari Radeon. Ya, ini FPS sedikit naik. Ya, lumayan lah ya. Sekarang game keempat, Horizon Zero Dawn, rilis tahun 2020 ya, ini versi PC, dites resolusi 1080p, presetnya Ultimate. RTX 3050 lancar banget, nggak ada kendala sedikit pun. Namun, nah ini nih, RX 6600 kadang ada beberapa yang seperti telat ngerender di frame cepat buildingnya nih. Kelihatan ya seperti ini, kalian bisa lihat ya di layar, jalannya jadi tiba-tiba kosong, jembatannya nggak ada gitu, menaranya ini nggak terlihat. Nah ini tuh sering terjadi di awal-awal benchmark, tapi jika sudah masuk ke pertengahan sampai akhir tidak terjadi hal yang serupa. Paling hanya sesekali ada screen tearing di 6600. Jadi untuk FPS sih RTX 3050 mendominasi, sering lebih unggul dibandingkan 6600 ini. Apalagi GTX 1660 Ti jauh banget ketinggalan FPS-nya. Namun di akhir skor average 3050 dan 6600 mendapatkan average sama 81 FPS ya. 1660 Ti hanya mendapatkan 69 saja. Jadi di game-game baru seperti ini, PGA-PGA card yang lebih tua umurnya tentu ketinggalan ya, teknologinya yang berbeda. Nah, tapi di sini juga saya akan tes juga game lawas seperti GTA 5. Nah, untuk GTA 5 ini yang dirilis tahun 2015-an ya versi PC-nya, biar nggak penasaran aja gitu. Dan memang terbukti ada hal yang menarik di sini ya. RTX 3050, 6600 dan 1660 Ti ini bersaing di FPS yang ditunjukkan pada game GTA 5 ini. Game ini sih belum ada fitur DLSS, belum ada fitur FSR, belum ada ray tracing yang bisa diaktifkan manual gitu. Jadi 1660 Ti ini terlihat sangat garang. FPS-nya bahkan kadang di beberapa frame mendapatkan FPS paling tinggi ya. Di ketiga PGA card ini tuh 1660 Ti mana sih? Nah, yang ini tuh mendapatkan FPS paling tinggi. Wah, mantap banget ya. Jadi beda banget kalau misalkan di game-game yang dirilis tahun 2019 ke atas ya, sampai sekarang bahkan RTX 3050 dan 6600 ini selalu unggul karena mendukung fitur-fitur modern seperti DLSS dan FSR atau juga ray tracing. Ya, terlihat di sini memang PGA card dan game ini tuh memberikan teknologi baru di setiap generasinya. Nah, gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nih, game baru yang belum ada teknologi modernnya tetap bisa dilibas sama 1660 Ti. Tapi kalau game-game sekarang, apalagi game generasi baru, tentunya PGA card yang baru yang udah ada teknologi barunya pasti bakalan lebih mendukung. Dan satu lagi ini jangan di skip nih ya, kalian harus lihat sampai akhir nih ya. Saya uji Cyberpunk 2077 nih, dijalankan benchmark Ultra Ray Tracing ya. 3050 dengan teknologi Ray Tracingnya FPS mendominasi paling tinggi dibandingkan 6600. Apalagi 1660 Ti sangat kewalahan sekali, FPS-nya cuma 5-6. Walah, kacau banget nih ya. Bahkan nggak layak dimainkan ya, karena FPS-nya kecil banget nih 1660 Ti ini. RTX 3050 menang telak di teknologi modernnya ya, game-game generasi yang akan mendatang juga. Namun jika di mode low tanpa ray tracing, 1660 Ti ini masih tetap bisa dimainkan juga ya, walaupun ya FPS-nya masih tetap rendah juga. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, game-game yang punya teknologi baru, game-game yang punya teknologi modern lebih enak, lebih nyaman dimainkan di PGA card baru juga dibandingkan dengan PGA card yang lebih lawas, lebih tua gitu ya. Oke, gimana menurut kalian setelah tadi tes gaming beberapa game, bisa membedakan ya PGA card baru dengan PGA card yang udah agak lama? Tapi masih penasaran aja, saya belum berhenti di sini, masih tetap lanjut yang nontonnya. Saya akan coba beberapa benchmark lagi nih. Ada benchmark dari Blender. Kita lihat nih, project BMW 27 ya. RTX 3050 ini mampu menyelesaikan 22,33 detik. RX 6600 menyelesaikan 58,45 detik. Dan 1660 Ti mampu menyelesaikan 43,84 detik. Perbedaan ini cukup jauh ya. RTX 3050 sangat cepat dalam urusan merender. PGA Radeon 6600 kalah cepat. Bahkan dengan sekelas 1660 Ti juga tetap kalah kalau urusan merender. Jadi jagonya ya tetap si Nvidia ya. Walaupun di pengujian gaming 6600 ya tetap mendominasi, lebih unggul.
Terus saya uji juga di benchmark Pirei ya, RTX 3050 dan 1660 Ti saja, karena si Radeon ini nggak bisa berjalan di pengujian ini. Tetap ya 3050 mendapatkan 665 poin dan 1660 Ti hanya 393 poin. Jadi hampir setengahnya. 3050 ini udah paling unggul lah di urusan merender-renderan gitu ya. Tambahan lagi ada pengujian hasil Fire Strike 3050, di sini mendapatkan skor 15.637, 6.600 mendapatkan 23.300. Wah, lebih kenceng ya. 1660 Ti hanya mendapatkan 16.357 poin di pengujian Pot Royal, tapi 1660 Ti ini hasilnya 0 karena ya Pot Royal ini sebetulnya lebih dominan ke apa ya, pengujian ray tracingnya ya gitu. Jadi ini ya 0, nggak ada hasilnya. Nah, gimana menurut kalian teman-teman setelah tadi pengujian 3 PGA card ini? Dari harganya udah ya tadi di awal, terus pengujian gaming juga udah sedikit ada bayangan ya. Game-game lawas ya tentunya lebih enak 1660 Ti aja. Tapi kalau game-game generasi mendatang, apalagi 2023, 2024, tentunya PGA card baru ini yang punya teknologi baru pastinya akan mendapat support lebih tinggi, lebih bagus lagi, sehingga menghasilkan FPS yang lebih tinggi juga gitu ya. Terus dari pengujian rendering ya, tentu RTX 3050 ya dari Nvidia ini tentunya menjadi salah satu favorit kalau untuk apa ya, render lah ya, karena semakin cepat banget itu masalah renderan masih 3050. Terus kalau dari apa ya, suhu, kalau suhu karena ya ini nggak bisa dibandingkan juga karena 1660 Ti ini udah dipakai sekitar 2 tahun lebih, kalau ini baru yang 2 gitu. Jadi ya mungkin tetaplah kalau melihat dari game yang tadi 6600 ini tentunya paling adem juga. Dan pengujian untuk konsumsi daya listriknya 6600 di pengujian gaming tadi tentu paling irit juga ya. Oke, jadi kalau kalian memang khusus untuk main game aja gitu ya, 6600 ini bisa jadi salah satu solusinya kayaknya ya. Tapi kalau untuk sekalian ngerender gitu kan, biar lebih cepat, lebih keren, biar nggak keren sih, lebih cepat aja sih ya, RTX 3050 ya tentu ini salah satu jawabannya ya. Dipakai editing, renderan bisa cepet gitu, pakai main game juga ya tentunya bisa, meskipun masih kalah sedikit aja dari 6600. Tapi kalau kalian mencari PGA card yang udahlah mau main game aja, cari yang second yang lebih murah, nah 1660 Ti ini bisa direkomendasikan ya, karena 1660 Ti ini udah 2 tahun ke belakang, jadi masih banyak yang second-nya di luar sana gitu. Ini harganya pasti bisa jauh lebih murah, bahkan ada yang 2.100.000. Nah, saya udah beli yang 1660 Ti X Mining ya, harganya 2.100.000, tapi belum datang juga gitu ya. Nanti kalau udah datang saya akan tes gimana. Kalau performanya mah ya udah pasti hampir mirip lah gitu. Paling beda dari suhunya, dari apa ya? Ya dari suhunya lah gitu. Karena ini 3 fan, yang saya beli ini 2 fan kalau nggak salah ya. Gitu aja. Gimana menurut kalian? Coba kasih komentar di bawah. PGA card mana yang menurut kalian lebih worth it dibeli di tahun 2022 yang akan menyambut tahun 2023 mendatang? Kalau saya sih tetap 3050 aja kayaknya ya. Apalagi kalau harganya udah mulai turun ya. Cukuplah dipakai ngedit oke, dipakai main game juga oke, lancar kayak tadi. Oke, coba kasih komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.